Kita lanjutkan dulu ya tentang data mining. Kemarin Anda udah eh, sudah pelajari bahan-bahan yang dikirim tentang KDD. KDD itu di mata kuliah kita ya, Knowledge Discovery in Database. Yang istilah lainnya adalah data mining. Makanya untuk selanjutnya kita gunakan istilah data mining untuk membahas bidang ini ya. Nah, kemarin kita juga udah ya, membahas tentang contoh aplikasi atau dalam hal ini program menggunakan Python ya, program data mining sekaligus tahapan atau proses di dalam membangun data mining yang disebut dengan CRISP-DM. Minggu lalu ya, itu ada Pythonnya, sudah cobakan ya, seharusnya ada cobakan. Nah, hari ini kita akan bahas karena algoritma data mining itu ada banyak. Jadi untuk kasus tertentu kita harus memilih kita mau menggunakan algoritma data mining yang mana. Nah, hari ini kita akan coba untuk mengulasnya ya. Kita akan coba untuk mengulasnya bagaimana memilih algoritma data mining. Bagaimana memilih algoritma data mining? Ya, kenapa? Karena algoritma data mining itu ada banyak ya, banyak pilihan gitu. Termasuk kayak di tugas akhir ya. Akhir-akhir ini kan banyak tugas akhir itu memilih topiknya data mining. Nah, harus pakai algoritma yang mana ini? Karena algoritmanya banyak banget. Kalau Anda tidak punya pegangan, maka ya jadinya pada asalan gitu memilihnya kita ya. Perlu kita kasih sedikit ini pengantar tentang bagaimana memilih algoritma data mining. Emang yang banyak itu apa sih algoritma data mining? Iya, ada apa ya yang paling sering Anda dengar itu ya, mungkin ya Anda sudah dengar ada K-nearest snakebot ya, KNN ya, Naive Bayes Classification, dan Naive Bayes Classification ini juga banyak digunakan oleh mahasiswa ya. K-mean, wah K-mean banyak ini. Linear regression ya, nanti kalau di time series itu ada autoregressive, dia moving average, ARIMA ya, support vector machine ya, boosting, artificial neural network itu juga algoritma data mining ya, yang bersifat AI ya, genetic algorithm, apalagi ya random forest ya, boosting ya, deep learning dan sebagainya, itu semua algoritma data mining ya. Kalau di awal tentu cukup membingungkan untuk wah saya harus pakai yang mana ini. Nah, kita tahu saat ini data mining salah satu bagian dari data science ya. Bagian dari data science yang cukup populer dan banyak digunakan baik di dunia industri maupun di dalam penelitian dan tugas akhir kalau mahasiswa, kalau Anda ya mahasiswa skripsi ya, untuk tingkat sarjana kan. Nah, tapi gimana cara memilih algoritmanya itu yang mana nih yang mau dipakai nih kok? Eh, ini apakah sembarangan ya atau boleh yang mana saja gitu untuk memilih algoritmanya? Nah, enggak, karena nanti tentu tergantung latar belakangnya. Enggak sembarangan memilih algoritma data mining ya. Beda kasus, beda latar belakang, nanti tentu berbeda algoritma yang akan digunakan. Nah, tapi apa yang paling menentukan? Apa nanti yang paling menentukan? Nah, ada satu paper paper yang bisa kita jadikan rujukan ini untuk awal, ini yang paling sederhana Anda untuk memahaminya ya. Ada yang mencoba membuat sebuah framework ya, kerangka berpikir tentang bagaimana memilih algoritma data mining.
Ya mulai dari kriteria solusinya apa ya. Apakah solusinya itu optimalisasi ya, apa kriteria yang mau kita kriteria ininya ya, kriteria programnya ya, apakah skalabilitasnya, fleksibelnya, interoperability-nya dan sebagainya gitu ya. Kemudian dari segi teknik data mining itu sendiri ada yang berbasis neural network ya, evolutionary, ada yang rule induction, ada statistik ya, ada yang cuma visualisasi. Nah, kemudian ada lagi yang berdasarkan ininya, pekerjaannya apa gitu, pekerjaan di dalam data miningnya, apakah klasifikasi, prediksi, atau asosiasi, ya, atau cluster, time series, dan sebagainya. Gitu. Nah, papernya ini saya upload di portal, nanti bisa Anda pelajari ya. Yang ini kan salah satu bagan yang ada di paper itu ya. Nanti bisa Anda lihat di papernya tentang salah satu usulan ini sebenarnya, usulan dari beberapa penulis tentang bagaimana kita memilih atau bahwa algoritma data mining itu harus dipilih berdasarkan beberapa aspek tertentu. Nah, ada satu yang harus Anda ingat, bahwa data mining itu adalah data driven. Itu dulu. Di data mining atau KDD ya kemarin, KDD, kalau di mata kuliah kita kan ini munculnya kaitannya ke ini ya, KDD ya, KDD. Nah, KDD. K-nya ini mata kuliah kita ya, knowledge. Knowledge, D-nya discovery. D-nya ini database, database ya. Ini database. Ini discovery ya, discovery. Karena apa? Karena data mining memang tujuannya adalah mendiscovery knowledge. Melalui apa? Melalui data. Ini knowledge. Nah, kan itu KDD ya. Knowledge. Nah, ini kan rekayasa pengetahuan ya. Jadi KDD itu knowledge discovery in database. Ini ada in-nya ya. Disingkat dengan KDD ya. Jadi menemukan pengetahuan dari database. Jadi ciri khas data mining itu database, dari database. Atau datanya berbentuk tabular, table ya. Database kan datanya berbentuk table ya. Istilahnya berbentuk tabular. Dan ini berarti data yang diolah itu terstruktur. Ada strukturnya apa? Berbentuk table. Terstruktur nanti. Karena ada analisa data yang lain yang datanya tidak terstruktur nanti. Itulah nanti big data ya. Big data. Kalau data mining pada umumnya datanya itu terstruktur berbentuk tabel. Ya, sehingga kalau pakai filenya itu biasanya file CSV ya, CSV ya. Kan berbentuk table ya, CSV. Nah, tapi kembali ya, saya ingatkan, data mining itu data driven. Data. Digerakkan oleh data. Nggak ada data, nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan lanjut untuk menggunakan data mining. Kalau datanya apa? Datanya belum ada. Ya, jangan pakai data mining. Pakai ya, mau pakai apa gitu. Pakai topik yang lain ya, yang mau atau menggunakan bidang yang lain untuk pemecahan masalah pada kasus kita. Data driven ya. Jadi dia pemodelan sistem yang dibangun berdasarkan data. Dan data. Nah, data itu apa maksudnya di sini? Nah, data itu ya yang kita sering sebut data set. Istilahnya di data science atau di data mining ya, atau di statistik, data itu diistilahkan data set. Himpunan data. Bahasa Indonesia, set itu kan himpunan. Sekumpulan data. Tentu yang jumlahnya secara record atau secara row ya, secara baris itu banyak. Yang bisa mewakili populasi nanti kalau orang statistik bilang seperti itu ya data.
Datanya berapa banyak? Data yang bisa mewakili populasi. Karena dalam penelitian, biasanya yang diteliti itu sebagian dari data yang bisa mewakili populasi yang disebut dengan sampel. Jadi 100 cukup enggak? 200 cukup enggak? 500 record ya atau baris ya itu cukup enggak gitu. Nah, cukup atau enggaknya kita lihat ke populasinya. Nah, jadi ini berarti kembali ke dalam metode penelitian. Penelitian itu kan yang kita teliti itu kan sampel ya, sampling ya. Sebagian dari data kita sebut dengan sampel. Nah, itu berapa banyaknya itu tergantung ya ada ukuran di dalam sampel. Nah, tapi yang mau kita bahas pada hari ini adalah bahwa pentingnya dataset. Pentingnya dataset. Kita nggak bisa menentukan teknik algoritma data mining kita kalau nggak ada dataset. Jadi tergantung datasetnya yang ada apa gitu. Di dalam dataset itu seperti apa datasetnya. Sehingga kalau misalkan Anda mengajukan mau mengerjakan proyek data mining atau mengerjakan tugas akhir atau tugas gitu ya, proyek-proyek atau tugas dalam topik data mining, yang pertama itu secara teknis yang dilihat itu datasetnya. Datasetnya ya biasanya berbentuk file Excel atau CSV ya, CSV ya yang paling secara defaultnya gitu ya. Kalaupun database nanti biasanya kita melihat file CSV-nya karena ini termasuk file yang bersifat umum gitu ya. File CSV ya. Ya kalau Anda pakai Windows Anda bukanya pakai Microsoft Excel ya. Tapi bisa dibuka pakai program editor apapun ya, file CSV. Bisa dibuka dengan baik pakai Notepad. Nah, karena file CSV ini kan dia flat file ya, atau plain text, file yang tidak menyimpan format aplikasi tertentu, file CSV. Ya sebenarnya sama kalau ada JSON, file datanya ya. File datanya disimpan di JSON atau di XML gitu ya. Tetapi yang lebih universal biasanya filenya itu berbentuk CSV. Jadi kalau misalkan di tempat kasus kita itu ada database, database-nya itu enaknya ya atau mudahnya diubah dulu ke dalam bentuk file CSV. Dan data mining umumnya dia sudah menjadi sebuah tabel, tabelnya satu table. Katakanlah dia disebut dalam bentuk tabel universal. Ya, bisa nggak data mining kalau tabelnya ada beberapa table atau di dalam datasetnya? Bisa, tapi nanti tabelnya kita satukan gitu. Kita jadikan menjadi satu table. Tuh. Makanya satu file CSV. Nah, begitu ya. Satu file CSV. Ada yang bilang, tapi kan redundan Pak ya. Redundansi gitu. Dalam data mining kita nggak melihat redundannya atau tidak. Redundansi itu ada pada kriteria database yang membangun struktur database itu nggak boleh redundan. Tapi di dataset nanti semua table kita itu ya tabel transaksi itu, maka data-data dari tabel master itu harus kita masukkan. Ya, makanya kita ubah dia setelah kita ambil misalkan pakai SQL kita ubah menjadi file CSV. Nah, filenya berbentuk file CSV. Itu datasetnya, itulah dataset. Harus ada itu. Data mining harus ada itu gitu. Kenapa? Karena kita mau pikirkan gitu, mau kita analisa ini pakai algoritma apa ya ini? Nah, pakai algoritma apa ini? Kan banyak tadi algoritma. Pakai algoritma apa ya? Pakai K-mean kah? Pakai DB-scan kah? Pakai ANN kah? ANN ini machine learning ya. Atau mau pakai genetik ya, atau pakai Bayesian ya, Bayesian network atau Bayesian classification ya. Nah, ini random forest ya. Eh, di sini ada beberapa yang belum ada ya. Ya. Banyak ini yang time series di sini belum lagi ya. Ada moving average, ya, auto regressive, ARIMA gitu yang time series ya. Ini ada linear regression ya dan sebagainya gitu.
Kan banyak algoritma data mining yang mau bisa dipakai gitu. Nggak bisa kita tentukan kalau belum ada data setnya. Nah, tapi saya tahu Pak kasusnya, ya nggak bisa. Nggak bisa ya, walaupun Anda tahu kasusnya, Anda tentukan nama-nama atributnya, itu nggak bisa karena datanya harus ada dulu. Datanya harus ada dulu. Ini satu hal yang perlu ditekankan gitu ya ke ke ini ya, karena Anda ini baru ya belajar di data mining. Mungkin akan Anda gunakan di proyek-proyek kerjaan Anda atau di dalam tugas akhir. Nah, ini satu hal yang harus dipahami bahwa harus ada datasetnya. Ya, yang mudahnya ada file CSV, dalam bentuk file CSV lah, file CSV. Nah, rata-rata toolnya data mining itu yang dia olah itu file CSV. Ya, Anda mau pakai apa nanti toolnya? Ya, mau pakai PHP bisa, pakai Python apalagi ya. Python juga yang diambil kan file CSV. Atau Anda mau olah dulu dalam bentuk visualisasi ya, pakai Tableau atau pakai Power BI, itu tetap file CSV ya. Pada umumnya gitu, yang umum gitu, di convert gitu ke file CSV. Itulah nanti dataset di dalam data mining. Harus ada, ya, harus ada. Ya, walaupun nanti secara tahapan Kris DM yang minggu lalu kita bahas ya, lalu kan kita membahas Kris ya, ya ini yang minggu lalu ya, Kris DM. Tahap awalnya memang business understanding dulu, ini analisa user requirement dulu ya kasusnya. Kita langsung mengobservasi ke studi kasus, langsung ke tempatnya gitu, atau langsung ke orangnya yang bisa kita untuk mengambil data apa, melakukan analisa kebutuhan ya, namanya business understanding kalau di data mining. Tapi untuk menentukan algoritmanya harus ada data setnya. Nah, Anda ambil itu dalam menjadi file CSV. Jangan dikarang-karang datanya, jangan dibuat-buat gitu, harus karena apa? Karena kan yang akan dihasilkannya nanti sebuah rangkuman, kesimpulan ya, dalam bentuk pattern ya, dalam bentuk pola general ya. Data mining itu kan mengeneralisasi pola berdasarkan data. Jadi kalau datanya dikarang-karang ya nanti polanya dikarang-karang, nggak bisa digunakan untuk eh, untuk memprediksi data selanjutnya. Nah, pada umumnya kan digunakan untuk memprediksi. Jadi harus ada data setnya gitu. Tanpa data, atau kita sering nyebutnya data set ya di dalam analisa data, belum bisa menentukan teknik dan algoritma yang digunakan. Gitu. Nah, mendapatkan data set ini kalau di dalam Kris DM itu kan tahapan di data understanding. Nah, ingat ya, Kris DM itu ada 6 langkah. Pertama, business understanding. Yang kedua, data understanding. Nah, ketiga, data preparation. Nah, ini nanti udah teknis ya. Udah kita kotak-katik itu datanya di data proses ya, data preparation ya. Ada juga nyebutnya data processing ya. Tahap yang ketiga. Yang keempat, modeling. Nah, di modeling inilah kita menentukan mau pakai algoritma apa. Algoritma pelatihan sebenarnya ya, modeling. Yang algoritma yang kita sebut sini sebenarnya algoritma yang digunakan untuk membangun model. Empat ya. Yang kelima nanti ya, ada evaluasi. Minggu depan ya lebih kita bahas ya. Kemudian nanti ada mendeploy ya, membangunnya dalam bentuk aplikasi, apakah web aplikasinya, atau mungkin aplikasinya hanya desktop, atau mungkin aplikasinya aplikasi mobile ya. Nanti deploy atau cuma disajikan aja gitu dalam bentuk apa, dalam bentuk grafis atau model gitu. Nah, itu juga bisa kita sebut dengan deploy. Ada 6 ya, 6 di Kris DM. Tapi yang hari ini kita bahas adalah tentang pentingnya dataset di dalam menentukan algoritma. Harus ada datasetnya. Nah, datasetnya itu apa? Nah, nanti kita bahas datasetnya itu dari mana. Dataset itu apa? Ini yang di pembahasan kita di minggu-minggu sebelumnya. Dataset itu kita bisa peroleh secara publik maupun ada yang publik ya, bebas kita publik itu berarti kita bisa download langsung gitu.
bisa download langsung ya. Ada yang private yang nggak bisa diambil secara umum ya, tapi kita bisa minta ke perusahaannya. Kalau misalkan Anda ke perusahaan tertentu gitu, Anda harus punya hubungan ya ke sana, Anda minta gitu ke database administratornya ya. Kalau diberi, nah, karena itu kan data private. Tapi kalau data public ini bisa di-download lewat internet ya. Nah, yang pertama sumbernya dulu, datasetnya dari mana. Kalau kasus yang mau Anda bahas itu bersifat publik, berarti datasetnya ada secara publik ya. Di Kaggle, di UCI gitu dan sebagainya. Kalau private, perusahaannya udah khusus, Anda ingin membantu perusahaan tertentu gitu untuk dibangunkan data mining, berarti datanya itu biasanya bersifat private. Kita minta ke DB, database administratornya dataset. Nah, dari sanalah kita kaji, kita analisa, wah ini pakai algoritma apa ya yang cocok begitu. Itu dulu dari segi sumber dataset. Nah, yang kedua, struktur dataset harus dipahami juga. Anda harus punya ilmu tentang struktur dataset. Itu udah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan awal tentang knowledge discovery in database ya. Jadi dataset itu dia punya beberapa atribut ya, atau kolom gitu ya, karena dia kalau tabular dia kolom, punya beberapa atribut yang di dalam ilmu sains data itu disebut feature. Nah, feature. Jadi kolom-kolom itu kalau di database ya field-nya, kalau dalam database field-nya gitu. Itu sebenarnya objek yang sama ya, atribut. Nah, ada beberapa itu dilihat dari file CSV-nya. Oh, ini ada apa? Di dalam datasetnya ada tanggal, misalkan di dalam datasetnya ada jumlah stok, ada item barang yang dibeli, ada data konsumen, ada data ini. Nah, itu namanya itu atribut-atributnya. Itu bagian dari struktur dataset. Itu yang pertama kita lihat. Oh, atributnya ini ya gitu. Tidak semua atribut yang ada di database itu bisa digunakan untuk data mining. Nah, ini harus Anda pahami ya. Anda dapat dataset ada 100 kolomnya atau atributnya. Nggak semuanya bisa digunakan. Jadi tergantung apa? Tergantung yang pertama tergantung tipe datanya. Tergantung tipe datanya. Ya, tergantung tipe datanya. Tipe data itu apa? Nah, Anda lihat lagi nanti di pembahasan kita tentang dataset ya. Secara umum, tipe data di dalam data mining itu ada tipe data nominal. Nama itu misalkan nama itu contoh tipe data nominal ya, tipe data string. Kalau string itu tipe datanya nominal berbentuk teks gitu. Nah, tipe data nominal ini ada yang berbentuk kategori. Kategori misalkan laki-laki, perempuan. Nah, itu kategori. Ya, atau mungkin kalau di dalam barang ada barang elektronik, barang dapur, barang tulis menulis. Nah, itu jadinya walaupun tulisannya string tapi bisa dikategorikan dan nanti bisa jadi angka dia. Misalkan laki-laki pria, laki-laki satu, kok laki-laki pria ya? Laki-laki perempuan. Nah, laki-laki itu jadi angka satu, perempuan jadi angka 0 misalkan gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu tipenya nominal, yang kedua yang bertipe angka. Itu ya, tipe datanya ada yang bertipe angka. Nanti yang angka itu kan secara umum ada dua ya, ada yang rasional ya, yang tipe rasio. Nanti Anda bisa cek lagi lah di dalam tipe dataset ya. Secara umum sebenarnya tipe data itu yang paling mudah itu kita bagi dua saja gitu. Kalau Anda lagi belajar struktur data dimanapun, tipe data itu secara umum dua. Ada yang angka, ada yang bukan angka. Nah, kalau di dalam data mining, yang bukan angka itu disebut nominal. Yang angka itu disebut numerik. Angka nanti. Oke. Nah, kemudian, di dalam struktur dataset kita, nanti ada atributnya yang salah satu atributnya itu adalah kelas atau label.
Artinya ya sebuah atribut kelas itu adalah atribut yang nilainya ditentukan oleh atribut-atribut lain. Nah, itu namanya label atau eh, outputnya. Nah, outputnya yang paling dilihat diperhatikan gitu, yang paling diperhatikan. Misalkan kita mau melihat IPK gitu, berarti IPK itu jadi kelas dia kalau ada nilai IPK. Atau lama lulus ya, berapa ada yang lulusnya 3 tahun, 4 tahun, atau kalau semester ada yang 8 semester, 9 semester, 10 semester gitu. Kalau itu yang mau dilihat dan ada datanya, itu biasanya jadi atribut kelas dari atribut-atribut lain gitu, atribut utamanya, atau disebut label ya, disebut label. Nah, di dalam sebuah dataset kita harus lihat ada yang dia punya atribut kelas, ada yang nggak ada. Nah, ini beda nanti algoritma yang akan digunakan. Nah, lihat juga tipe datanya. Nah, ini nanti beda. Atau jumlah atributnya, ini nanti akan berbeda. Algoritma yang akan digunakan, algoritma yang mana ini? Algoritma yang mana ini yang akan digunakan dari berbagai algoritma yang ada di sini? Gitu. Tergantung pada struktur datasetnya. Nah, ini contoh untuk kalau kita bicara tentang dataset yang terstruktur. Ya. Anda lihat lagi pembahasan di minggu-minggu sebelumnya ya tentang baik tentang sumber dataset maupun struktur data di dataset. Nah, kalau di awal-awal Anda bingung ya, atau nggak tahu mau minta dataset ke perusahaan mana ya ini, nah ambil aja dataset yang publik, kan udah banyak itu ya. Di mana Pak? Di Kaggle, nah, di Kaggle atau di UCI ya, di UCI. Ini linknya, contohnya ini linknya. Dan Anda juga wajib ya punya akun. Kalau di Kaggle Anda buat akun di Kaggle, atau ada sebenarnya beberapa dataset, sumber dataset yang lain yang bersifat publik tadi ya. Ini ada banyak sekali ya, puluhan, ratusan ribu dataset sekarang ada di sini di Kaggle ini. Bisa Anda lihat-lihat, Anda download. Ya. Umumnya dalam file CSV ya. Anda buka gitu. Oh, ini seperti ini. Itu datasetnya udah dibuatkan oleh sebuah komunitas ya. Yang kita bisa pelajari gitu. Atau di UCI ya. Oh, di UCI banyak ya. Ini contohnya di Kaggle ya. Ini, coba saya buka ini. Oh, ini kelihatan ya. Halo? Kelihatan? Kelihatan, Halo? Pak. Ya, Kelihatan. masih nyimak ya. Ada yang belum pernah buat akun di Kaggle? Nah, ini banyak ini datasetnya di Kaggle dengan berbagai kategori ya. Bisa kita tinggal download aja kan. Kita ambil ya. Dataset yang biasanya kalau awal-awal belajar itu data iris ya, bunga iris. Iris ini jenis bunga ya. Nah, ini ada yang sudah diolah di Kaggle ini, ada contoh cara ngolahnya. Iris. Kalau data iris ini ada di Kaggle, ada nih flower dataset ya. Di mana ini di UCI juga biasanya ya orang yang pertama di download itu dataset iris ini ya. Banyak yang ngolahnya ya. Yang mengolahnya mau ya ini mau yang dalam bentuk file CSV ini ya misalkan ya ini. Ini di download aja ya kalau di mana nih? Kalau di Kaggle ya ini. Misalkan ini mau di download, ini kecil ya. Atau ini ya mau di download, ini download aja di sini ya, ini download gitu ya. Filenya file CSV. Wah, ini harus login dulu ya. Ya, Anda buat akun, Anda login. Kalau saya pakai ini saya ya, pakai apa? Pakai Google ya. Ya bisa downloadnya ini apa? Loginnya bisa langsung. Ini contohnya kita download data iris ya. Ini download gitu ya. Bisa langsung dibuka.
Ya, kita bukanya bisa pakai Notepad kali, tapi yang enak itu biasanya bukanya pakai ini ya, pakai apa? Pakai ini ya, lihat ya, pakai Excel ya. Kayak Notepad juga bisa ya. Ini kalau saya buka pakai Excel. Nah, seperti ini data iris ini, seperti datanya. Jadi dia ada beberapa atribut ya. Tahu kalau mau kita kalau file CSV, kalau ini kan dia bersatu ya dalam satu ini. Kalau file CSV itu kalau mau kita lihat bentuknya yang bagus di Excel bisa ini dari menu data. Nah, dari menu data ini get data from file. Nah, ini CSV. Nah, CSV kita cari filenya di mana supaya dia terlihat dalam bentuk kolom-kolom ya. Ya, karena kalau enggak kan dia seperti ini ya tampilannya tadi. Nah, ini tadi downloadnya di mana ya? Tadi kita sudah download. Oh, ini dia belum ini ya, masih dalam bentuk arsip. Nah, saya ekstrak dulu ya. Ini saya ekstrak ke download aja ya. Ke sini ya, ke download ini saya ekstrak file CSV-nya. Nah, semestinya udah ada dia di download. Di download udah ada nggak? Ah, ini ya, iris titik data CSV. Tadi kan kita mau lihat ininya ya. Nah, ini kalau kita pakai import data tadi, oke, nah ini deh. Seperti ini nih, ada 5 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nah, di sini. Nah, ini yang jadi fokus di sini dari 5 kolom atau 5 atribut berarti kan ini ya, file ini. Ini yang jadi fokus ini kolom 5 ini. Nah, inilah nanti contoh dataset yang punya kelas atau label. Artinya apa? Artinya kolom 5 ini nilainya ini apakah iris sentosa atau nanti ada data yang lain ya. Itu tergantung data di kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan kolom 4. Jadi kolom 5 ini ditentukan oleh data kolom 1, kolom 2, kolom 3 atau kita nyebutnya atribut ya. Maka inilah disebut dataset yang dia punya atribut. Nah, dia ini ya. Berarti dia punya kok punya atribut ya. Tadi dia punya apa ini tadi? Contoh dataset yang dia punya eh mana tadi di ini yang dia punya kelas ya atau label ya. Dia punya kelas. Nah, kalau dia punya kelas, maka nanti kita menggunakan algoritma-algoritma yang bisa mengolah berdasarkan kelas ya. Mungkin klasifikasi, mungkin prediksi. Nah, jadi karena prediksi itu maupun klasifikasi dia harus ada outputnya, harus ada ininya, harus ada kelas atau labelnya, atau harus ada atribut yang ditentukan oleh atribut lain. Contohnya di sini adalah ini atribut di kolom 5 ini ditentukan oleh atribut yang 4 ini. Jadi iris data ini banyak data iris ini banyak dipakai ya untuk saat-saat belajar-belajar gitu ya, lagi belajar-belajar data mining. Karena ini datanya bersifat public ya. Jadi di sini ada beberapa jenis bunga ya, ada namanya bunga iris sentosa, bunga iris versicolor, bunga virginica gitu ya. Nah, ini udah di datanya sudah dianggap datanya ini adalah data yang valid gitu. Datasetnya udah di create oleh apa sudah divalidasi gitu ya bahwa datanya ini termasuk data yang bagus gitu ya. Bisa digunakan untuk Anda analisa baik untuk belajar regresi maupun belajar apa tadi klasifikasi. Berarti algoritma yang bisa digunakan adalah algoritma yang bersifat regresi atau klasifikasi dari data di sini tadi nanti ya. Jadi dari banyak algoritma ini ada algoritma-algoritma yang jenis regresi. Nah, misalnya ini linear regression ya.
atau nanti ada random forest regression, eh, apa ada SPM ya, support factor regression nanti. Nah itu, atau pakai algoritma klasifikasi. Nah, ada pembahasannya ya kita minggu lalu ya. Klasifikasi itu kayak KNN ya kan, neural network, atau klasifikasi ini ya, naive Bayes classification ya, termasuk random forest dia punya classification, dan atau mungkin pakai classification yang lebih canggih, pakai artificial neural network gitu, algoritma klasifikasi atau algoritma regresi yang ini ya, yang lebih bersifat cerdas ya, ini AI ya, ini dari AI gitu. Jadi tergantung datasetnya, tadi Anda bisa cari di Kaggle atau di UCI. Nah kalau di UCI, saya tadi keluar itu karena kita mau ke ini ya. Kalau UCI contohnya ini Anda klik, nah ini UCI seperti ini tampilannya. Sama ya, ini banyak sekali deh. Ini langsung dia kategorikan ini. Mau dataset jenis apa ini? Nah, ini kalau Anda mau algoritma klasifikasi, nah ini enak ini di UCI ya. Sebenarnya di Kaggle bisa juga ya, seperti ini. Ini misalkan ya algoritma klasifikasi, ini contoh datasetnya. Kita klik, nah inilah. Ini contoh dataset kalau mau pakai algoritma klasifikasi. Ini contoh regresi ya. Jadi kalau Anda mau belajar regresi, ini contoh datasetnya. Wah, banyak ini datasetnya. Bagusnya ini dataset publik ini sudah datasetnya sudah dibersihkan ya, sudah kita tinggal pakai gitu. Sudah dataset yang valid gitu ya. Karena tidak semua dataset kalau Anda ambil langsung dari perusahaan itu datasetnya harus melalui data preparation dulu. Nah, untuk kerjaan lain yang lain itunya ya, lain prosesnya. Ini ada untuk clustering juga ini. Kalau Anda mau melakukan clustering, ini ada banyak data, ratusan atau mungkin bisa ribuan gitu. Oke, ini udah saya berikan di sini ya, contoh dataset publik yang paling populer lah. Banyak dataset publik yang lain ya, tapi yang paling populer itu Kaggle sama UCI. Ini boleh yang lain nanti Anda boleh pakai. Nah, kemudian ada beberapa dataset yang sudah umum digunakan gitu untuk orang-orang yang lagi belajar data mining di awal-awal gitu. Ini sebaiknya ini Anda Anda gunakan gitu ya. Anda untuk di tahap awal belajar kan. Termasuk kita kemarin ya. Kalau kemarin kita pakai dataset apa kemarin di modul kita yang kemarin minggu lalu ya? Oh, itu data Titanic ya. Nah, itu termasuk dataset yang sering digunakan. Tapi yang awal-awal kalau lagi belajar itu ini tadi, ini dataset iris atau dataset ini untuk memprediksi harga rumah. Memprediksi harga rumah ini juga sangat populer digunakan di awal-awal ya. Pakai algoritma apa dia? Nah, gitu ya, pakai oh ini algoritmanya pakai algoritma regresi atau algoritma klasifikasi bisa gitu. Regresi sama klasifikasi nanti tergantung data X-nya ya, data atributnya ya. Kalau atributnya angka semuanya, itu outputnya angka, itu pakai regresi orang. Tapi kalau atributnya kategori ya dalam bentuk pengelompokan, orang pakai klasifikasi, misalkan begitu nanti. Jadi pelajarilah dari ini ya, dari dataset-dataset yang sudah ada secara publik ini. Ini kalau iris data ini data. Oh ya, atau kalau mau mencoba data yang tidak terstruktur di Kaggle udah ada contoh dataset yang sudah di-downloadkan gitu ya dari Twitter. Ini biasanya kalau di Twitter kita sering menganalisa sentimen ya. Sentimen ini eh, eh, tweetnya itu condong sentimen kemana? Nah, gitu. Ke produk mana ini? Gitu, misal. Nah, ini kalau sebelum Anda belajar cara cara mengambil data langsung ke Twitter, di Kaggle ada ini beberapa dataset yang bisa digunakan untuk belajar ya. Yang ini sudah diambilkan gitu oleh beberapa pihak, tapi kita sendiri sebenarnya bisa mengambil berdasarkan tag tertentu di Twitter ya, di Twitter. Nah, bahkan di YouTube sekarang sudah diambilkan karena YouTube itu kan datanya ini ya, gambar ya atau video ya, video. YouTube juga datasetnya itu banyak diolah dalam bentuk video, nah menggunakan algoritma-algoritma yang algoritma cukup berat ya. Ini kalau Anda mau belajar deep learning atau CNN ya, ini Anda biasanya menggunakan data video. Nah, jadi YouTube itu jadi sebuah big data sekarang yang kalau diolah itu bisa bisa ininya hasil olahannya ya, pola yang ditemukan
dari dataset YouTube itu cukup bernilai ya, termasuk Twitter, ya Facebook, Instagram gitu. Ini analisa-analisa yang begitu kita analisa, generalisasinya atau kesimpulan dari analisa itu sangat berharga gitu. Nah, kesimpulan yang sangat berharga itulah yang kita sebut dengan pengetahuan kan di kemarin ya. Itu kan penjelasan. Oke, jadi ini saya berikan ini yang paling umum lah ya, dataset. Kalau lagi belajar-belajar awal data mining, dia belajar dataset iris ya, dataset housing prices ya, ini untuk memperkirakan harga, ini untuk menentukan jenis bunga ya. Ini untuk sentimen di Twitter, ini untuk melihat mengkelompokkan video-video tertentu di YouTube ya, mengklasifikasikan dari ribuan video di YouTube itu sudah ada algoritmanya yang bisa mengklasifikasikan, oh ini algoritma ini video ini termasuk penjelasan tentang ini tentang ini, yang ini tentang masak memasak, yang ini tentang berita-berita kekerasan, yang ini tentang ini, itu sudah ada ininya, algoritmanya udah ada gitu yang dicontohkan gitu ya. Ini contohnya di Kaggle ya, ini di Kaggle contoh. Ini contoh yang dari saya ya. Anda bisa cari sendiri lah pakai ya. Anda googling sendiri ya. Itu ini ya untuk belajar-belajar aspek data mining gitu ya. Nah, maka pada materi ini, nah sebelum kita bahas nanti lebih lanjut, saya ingin Anda bekerja duluan ya, berpikir duluan tentang bagaimana memilih algoritma data mining ini. Maka yang pertama, nah saya kasih sebuah paper ini secara ilmiah dulu ya, secara paper, sebuah paper yang menjelaskan tentang teknik memilih algoritma data mining. Nah itu Anda baca, ya itu nggak banyak ya, paling ada cuma berapa halaman gitu ya. Tapi coba Anda rangkum paling banyak jadi 300 kata aja maksimal. Yang tulisannya tentang teknik, ya rangkuman Anda itu harus menceritakan tentang teknik memilih algoritma data mining. Karena tadi udah saya jelaskan, algoritma data mining itu tidak asal pilih. Nah, itu dipilih berdasarkan user requirement dan berdasarkan datasetnya. Nah, kalau ini dia lebih berdasarkan ke user requirement dulu ya, ini yang nomor satu ini, tugas nomor satu. Nah, tugas selanjutnya ini baru yang berdasarkan dataset. Nah, silahkan Anda eksplorasi. Kalau algoritma time series itu apa sih syarat datasetnya? Atribut-atributnya harus ada apa? Tipe-tipe di dalam atribut itu harus ada apa saja? Nah, kalau regresi apa? Sama. Apa syarat atribut dataset yang kita cocok gunakan untuk algoritma regresi, kemudian untuk algoritma klasifikasi dan untuk algoritma clustering. Yang empat ini dulu, yang paling populer ya. Time series, regresi, klasifikasi, clustering. Nanti ada asosiasi, nanti kita bahas tersendiri ya. Oke, itu tugas untuk materi ini, untuk Anda jadikan Anda jadikan pegangan awal. Anda cari sendiri dulu tentang bagaimana memilihnya ya. Di samping sebenarnya tadi ini udah beberapa clue-cluenya udah saya jelaskan. Oke ya, kita untuk